Hujan deras mengguyur kaca jendela bus tua yang berderit menembus jalanan berliku di pedalaman Jawa Tengah, mengaburkan pemandangan sawah yang membentang seperti permadani hijau kelabu di bawah langit mendung. Aris, seorang pemuda berusia 20-an dengan tatapan mata yang lelah, meremas amplop coklat di tangannya yang berisi sertifikat tanah dan sebuah kunci besi berkarat yang berat, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalu yang tak pernah ia ketahui. Ia baru saja meninggalkan panti asuhan di Jakarta, tempat yang selama ini menjadi satu-satunya rumah baginya, membawa serta harapan rapuh untuk menemukan jati diri dan rasa memiliki di tanah warisan nenek-neneknya yang misterius. Ketika bus akhirnya berhenti di persimpangan jalan desa yang sepi, aroma tanah basah atau petrikor yang tajam langsung menyeruak masuk ke dalam rongga hidungnya, bercampur dengan bau asap kayu bakar yang samar dari kejauhan. Aris turun dengan tas ransel lusuh di punggungnya, kakinya melangkah ragu di atas tanah becek, sementara matanya menyapu lingkungan sekitar yang tampak seperti lukisan kuno yang terlupakan oleh waktu. Pepohonan jati yang tinggi menjulang di kiri dan kanan jalan setapak seolah menjadi penjaga bisu yang mengamati kedatangannya dengan tatapan curiga, menciptakan atmosfer yang hening namun menekan. Rumah itu berdiri menyendiri di ujung jalan setapak, sebuah bangunan joglo tradisional dengan kayu jati yang telah menghitam dimakan usia, namun tetap berdiri kokoh dengan aura keanggunan yang mistis. Atapnya yang berbentuk trapesium tampak berat menaungi pendopo luas yang kosong, tempat debu dan daun-daun kering menari-nari ditiup angin sore yang dingin. Tidak ada tetangga dalam jarak pandang dekat, hanya suara gemerisik daun bambu dan nyanyian serangga hutan yang menyambut kedatangan tuan barunya yang asing. Aris melangkah menaiki tangga pendopo, merasakan kayu lantai berderit di bawah berat tubuhnya, seolah rumah itu sedang mengerang bangun dari tidur panjangnya selama puluhan tahun. Ia mengeluarkan kunci besi dari sakunya. Jari jemarinya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena sensasi aneh yang tiba-tiba merambat naik ke tengkuknya. Sebuah perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika kunci itu masuk ke dalam lubang pintu utama yang berukir naga dan bunga teratai, terdengar bunyi klik yang keras, menggema di keheningan senja seakan mematahkan segel yang seharusnya tidak pernah dibuka. Bagian dalam rumah itu gelap dan berbau apek, campuran antara aroma melati kering, dupa tua, dan kelembapan yang telah meresap ke dalam pori-pori dinding kayu selama bertahun-tahun. Cahaya matahari sore yang remang-remang menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi, menyinari partikel debu yang melayang-layang di udara seperti roh kecil yang terganggu. Perabotannya masih lengkap, kursi-kursi rotan dan lemari kaca berisi keramik kuno tertata rapi, seolah-olah neneknya baru saja pergi beberapa jam yang lalu, bukan bertahun-tahun yang silam. Di atas meja kayu besar di tengah ruangan, Aris menemukan sebuah foto hitam putih yang terbungkus bingkai perak yang mulai menghitam, menampilkan sosok wanita tua dengan kebaya tradisional dan sanggul yang rapi. Tatapan wanita itu tajam dan menusuk, seolah mampu melihat menembus jiwa Aris. Dan untuk sesaat, ia merasa ada kemiripan yang mengerikan antara mata wanita itu dengan matanya sendiri. Ia meletakkan kembali foto itu dengan perasaan tidak nyaman, lalu memutuskan untuk memeriksa bagian belakang rumah sebelum matahari benar-benar tenggelam dan kegelapan total menyelimuti desa terpencil ini. Halaman belakang rumah itu luas dan liar, ditumbuhi semak belukar yang tidak terawat dan beberapa pohon mangga tua yang dahan-dahannya menjuntai rendah seperti tangan-tangan kurus yang ingin menggapai tanah. Namun,
Perhatian Aris segera tertuju pada sebuah bangunan kayu yang berdiri terpisah sekitar 50 meter dari rumah utama, sebuah lumbung padi tua. Lumbung itu tampak berbeda dari bangunan joglo. Kayunya lebih gelap, hampir hitam pekat, dan tidak memiliki jendela sama sekali. Hanya sebuah pintu kayu tebal yang digembok dengan rantai besar berkarat. Aris mendekati lumbung itu perlahan. Langkah kakinya teredam oleh rerumputan basah yang tinggi, dan semakin dekat ia melangkah, semakin kuat aroma aneh yang tercium, bukan bau padi atau jerami, melainkan bau logam dan tanah basah yang menyengat. Ia berdiri di depan pintu lumbung, mengamati gembok berkarat yang tampak seolah-olah telah menyatu dengan rantainya. Sebuah tanda bahwa tidak ada yang berani atau bisa masuk ke sana dalam waktu yang sangat lama. Ada ukiran-ukiran kecil di sekitar kusen pintu lumbung, simbol-simbol Jawa kuno yang tidak ia mengerti maknanya, namun memberikan kesan peringatan yang tak terucap. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat atap seng lumbung bergetar dan menimbulkan suara gelodak yang mengejutkan, membuat Aris melompat mundur dengan jantung berdegup kencang. Ia merasa seolah lumbung itu hidup, sebuah entitas yang sedang bernapas dan menunggunya, menyimpan rahasia gelap yang jauh lebih tua daripada umurnya sendiri. Perasaan damai yang sempat ia harapkan saat menerima surat warisan itu kini perlahan terkikis, digantikan oleh kewaspadaan instingtif yang biasanya hanya dirasakan oleh mangsa saat menyadari kehadiran predator. Matahari akhirnya tenggelam di balik bukit, meninggalkan langit yang memerah seperti luka yang terbuka, dan bayangan lumbung itu memanjang hingga menyentuh ujung kaki Aris. Ia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah utama, menyalakan lampu minyak tanah yang ia temukan karena listrik di desa ini seringkali tidak stabil atau bahkan mati total saat hujan. Di dalam kehangatan cahaya api yang bergoyang-goyang, Aris mencoba meyakinkan dirinya bahwa ketakutannya hanyalah efek dari kelelahan, perjalanan, dan imajinasi yang terlalu liar. Namun, saat ia berbaring di atas dipan kayu, beralaskan tikar pandan di kamar tidur utama, matanya tidak bisa terpejam. Terus, menatap langit-langit yang tinggi di mana bayangan-bayangan aneh terbentuk oleh cahaya pelita. Suara-suara malam mulai terdengar lebih jelas. Suara jangkrik yang bersahutan, suara burung hantu yang melengking, dan di antara semua itu ada suara lain yang membuatnya menahan napas. Dari arah halaman belakang, dari arah lumbung tua yang terkunci rapat itu terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku yang digarukkan ke kayu, berulang-ulang dan ritmis. Aris bangkit dan mengintip melalui celah jendela kamar, mencoba menembus kegelapan malam untuk melihat lumbung tersebut, tetapi yang terlihat hanyalah siluet hitam pekat yang berdiri diam dan mengancam. Ia menyadari bahwa malam pertamanya di rumah warisan ini tidak akan memberinya istirahat yang ia cari, melainkan sebuah permulaan dari mimpi buruk yang nyata. Tanah ini, rumah ini, dan terutama lumbung itu menyimpan sejarah yang tidak tertulis dalam surat warisan, dan Aris tanpa sadar telah melangkah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh darah dagingnya sendiri. Seminggu telah berlalu sejak kedatangan Aris, dan ia mulai mencoba membangun rutinitas di tengah kesendirian yang mencekam, membersihkan debu tebal dari perabotan, dan membabat rumput liar di halaman yang sudah menyerupai hutan kecil. Setiap kali ia bekerja, ia merasakan mata-mata tak terlihat mengamatinya dari balik pepohonan atau dari celah-celah dinding kayu rumah tetangga yang letaknya jauh di bawah bukit. Penduduk desa bersikap dingin, hanya mengangguk singkat tanpa senyum ketika berpapasan di jalan setapak, seolah-olah Aris membawa serta wabah penyakit yang harus dihindari.
Suatu sore, ketika Aris sedang membeli beras dan kebutuhan pokok di warung kecil di desa, seorang lelaki tua dengan belangkon lusuh menatapnya lama sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan suara parau. "Kamu cucu Nyai Laras? Toh?" Tanyanya dalam bahasa Jawa yang kental. Matanya yang keruh menyiratkan campuran antara rasa takut dan kasihan yang mendalam. Ketika Aris mengangguk, lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya perlahan sambil bergumam, "Jangan buka lumbung itu, Le. Biarkan tertutup. Apa yang sudah tidur, jangan dibangunkan." Sebelum bergegas pergi meninggalkan Aris yang terpaku dalam kebingungan. Peringatan itu terus terngiang di telinga Aris saat ia berjalan pulang mendaki bukit, menambah beban kegelisahan yang sudah ia rasakan setiap kali melirik bangunan kayu hitam di halaman belakangnya. Ia mencoba merasionalisasi ucapan lelaki tua itu sebagai takhayul pedesaan biasa, kepercayaan lokal yang tidak memiliki dasar logika. Namun hatinya tidak bisa memungkiri getaran aneh yang ia rasakan setiap kali berada di dekat lumbung. Konflik batin mulai berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin menghormati warisan neneknya dan hidup tenang. Di sisi lain, rasa ingin tahu dan ketakutan mulai menggerogoti kewarasannya. Malam-malamnya menjadi semakin tersiksa. Suara gesekan dari dalam lumbung itu kini disertai dengan suara dengkuran halus yang terdengar seperti napas berat seseorang yang sedang tidur lelap. Aris mencoba mengabaikannya dengan menutup telinga menggunakan bantal atau menyalakan radio tua dengan volume keras, tetapi suara itu seolah memiliki frekuensi yang menembus segala penghalang fisik. Ia mulai meragukan pendengarannya sendiri, bertanya-tanya apakah isolasi sosial dan keheningan ekstrem tempat ini mulai memengaruhi kesehatan mentalnya. Ketegangan memuncak ketika Aris menemukan jejak kaki lumpur di teras belakang rumahnya suatu pagi. Jejak kaki telanjang yang ukurannya kecil, seperti kaki anak-anak atau wanita, yang mengarah dari lumbung ke pintu dapur dan kembali lagi ke lumbung. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela, dan gembok lumbung masih terkunci rapat dengan karat yang tidak tersentuh, membuat penemuan itu semakin tidak masuk akal dan mengerikan. Aris memeriksa sekeliling dengan parang di tangan, jantungnya berpacu kencang, namun tidak menemukan siapapun atau apapun yang bisa menjelaskan jejak tersebut. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi obsesi. Aris menghabiskan waktu berjam-jam duduk di beranda belakang, menatap lumbung itu dengan tatapan kosong, mencoba menantang apapun yang ada di dalamnya untuk keluar. Ia mulai berbicara sendiri, melontarkan pertanyaan-pertanyaan retoris kepada angin, bertanya mengapa neneknya mewariskan tempat ini kepadanya, jika hanya berisi teror dan misteri. Rasa syukur yang ia rasakan di awal kedatangannya kini telah berubah menjadi rasa terbebani, seolah ia sedang memikul dosa masa lalu yang bukan miliknya. Tekanan eksternal datang lagi ketika kepala desa Pak RT datang berkunjung dengan dalih memeriksa data kependudukan. Namun matanya terus liar menyapu sekeliling rumah seolah mencari tanda-tanda ritual atau kejadian aneh. "Nyai Laras itu orang sakti," kata Pak RT dengan nada hati-hati sambil menyeruput teh hangat yang disuguhkan Aris dengan tangan gemetar. Banyak yang datang minta tolong padanya dulu, tapi tidak sedikit yang hilang setelah urusannya selesai. "Hati-hati Mas Aris, darah itu kental, tapi tanah ini lebih lapar." Kata-kata Pak RT menancap di benak Aris seperti paku, memicu ingatan samar tentang masa kecilnya di panti asuhan, tentang mimpi-mimpi buruk yang selalu ia alami tentang lubang gelap dan suara bisikan yang memanggil namanya. Apakah warisan ini adalah jawaban dari asal-usulnya yang hilang, ataukah ini adalah hukuman atas sesuatu yang dilakukan neneknya di masa lalu?
Aris merasa terjebak dalam jaring laba-laba tak kasat mata, di mana setiap gerakannya hanya akan membuatnya semakin terjerat dalam misteri keluarga ini. Di malam ketujuh, hujan turun dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badai petir mengamuk di langit seolah alam semesta sedang marah pada keberadaan lumbung itu. Di tengah gemuruh guntur, Aris mendengar suara dentuman keras dari arah lumbung, bukan lagi gesekan halus, melainkan hantaman fisik seolah ada sesuatu yang besar sedang mencoba mendobrak pintu dari dalam. Ketakutan Aris mencapai titik didihnya. Ia tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan imajinasinya menyiksanya perlahan-lahan. Ia mengambil senter besar dan palu godam yang ia temukan di gudang. Tekadnya sudah bulat untuk mengakhiri teror ketidaktahuan ini malam ini juga, apapun risikonya. Langkahnya berat menembus tirai hujan, air dingin membasahi tubuhnya hingga ke tulang, namun panas amarah dan adrenalin membuatnya tetap bergerak maju menuju bangunan hitam itu. Lumbung itu tampak bergetar di bawah sorotan kilat, seolah sedang menahan energi kinetik yang sangat besar di dalamnya, menunggu untuk dilepaskan. Aris berdiri di depan pintu lumbung, menatap gembok berkarat yang menjadi simbol batas antara kewarasan dan kegilaan, antara dunia nyata dan dunia yang disembunyikan neneknya. Ia mengangkat palu godam tinggi-tinggi, mengabaikan insting purba yang berteriak di dalam kepalanya untuk lari sejauh mungkin dan tidak pernah kembali. Ini adalah tanahnya, warisannya, dan ia berhak tahu apa yang sebenarnya ia miliki, bahkan jika pengetahuan itu akan menghancurkannya. Dengan satu ayunan kuat yang didorong oleh rasa frustrasi dan ketakutan, Aris menghantam gembok itu. Suara logam beradu dengan logam terdengar memekakan telinga, namun gembok itu tidak hancur, hanya bengkok. Ia memukul lagi dan lagi, berteriak di tengah hujan untuk mengalahkan suara guntur, sampai akhirnya rantai besi itu putus dan jatuh ke tanah berlumpur dengan bunyi plung yang menyedihkan. Pintu lumbung kini terbuka sedikit, celah gelap menganga yang menghembuskan napas dingin berbau amis, mengundang Aris untuk melangkah masuk ke dalam perut rahasia kelam keluarganya. Pintu kayu lumbung itu terbuka dengan jeritan engsel yang memilukan, seolah-olah bangunan itu sendiri sedang menangis kesakitan karena rahasianya dipaksa terungkap. Senter di tangan Aris menembus kegelapan pekat di dalam. Cahayanya bergetar mengikuti detak jantungnya yang memburu, menyinari partikel debu yang melayang tebal seperti kabut kematian. Hal pertama yang menghantam indera Aris bukanlah pemandangan visual, melainkan bau yang begitu kuat dan memuakan. Aroma tanah basah yang bercampur dengan bau besi tua yang anyir, bau darah yang telah mengering selama puluhan tahun, namun tetap segar dalam ingatan ruangan itu. Di dinding-dinding kayu bagian dalam tergantung ratusan foto hitam putih dalam berbagai ukuran. Semuanya dibingkai rapi namun tertutup lapisan debu dan sarang laba-laba. Aris mengarahkan senternya ke foto-foto itu dan napasnya tercekat ketika menyadari bahwa wajah-wajah dalam foto itu bukanlah anggota keluarga yang bahagia. Mereka adalah orang-orang asing dengan ekspresi kosong, mata mereka menatap lurus ke kamera dengan tatapan putus asa, dan di setiap foto, di sudut bawah, tertulis tanggal dan nama dengan tinta merah yang telah memudar. Aris melangkah lebih dalam. Kakinya menyentuh lantai tanah yang dipadatkan, namun terasa lunak dan tidak stabil di beberapa bagian, seolah tanah di bawahnya berongga. Di tengah ruangan, tepat di bawah balok utama penyangga atap, terdapat sebuah lubang besar yang menganga, diameternya sekitar 2 meter, dengan kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya senternya. Lubang itu tampak baru saja digali atau mungkin dirawat agar tetap terbuka.
Tanah di bibir lubang itu basah dan gembur, berbeda dengan tanah kering di bagian lain lumbung. Dari dalam lubang, itulah suara dengkuran dan gesekan itu berasal. Suara yang kini terdengar jelas dan nyata, bukan lagi halusinasi akibat isolasi. Aris memberanikan diri mendekat ke tepi lubang, menahan rasa mual akibat bau busuk yang semakin menyengat, dan mengarahkan senternya ke bawah. Di dasar kegelapan itu, ia melihat sesuatu bergerak, gumpalan massa yang menggeliat pelan, akar-akar pohon yang tampak seperti pembuluh darah yang berdenyut, melilit sesuatu yang tampak seperti tulang belulang manusia. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya seperti petir. Foto-foto di dinding itu bukanlah galeri kenangan, melainkan katalog korban, tumbal yang dipersembahkan untuk sesuatu yang hidup di dalam tanah ini. Ia melihat sebuah foto di dekat pintu yang tersembunyi di balik bayangan. Foto seorang wanita muda yang menggendong bayi, dan wajah wanita itu sangat mirip dengan ibunya yang ia lihat dalam satu-satunya foto yang ia miliki di panti asuhan. Tulisan di bawah foto itu membuatnya membeku. Larasati N. Aris, pewaris selanjutnya. Dunia Aris runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah dibuang, ia diselamatkan, atau mungkin disimpan untuk saat ini, saat di mana ia harus kembali untuk memenuhi takdirnya. Suara dari dalam lubang berubah menjadi bisikan yang memanggil namanya. Aris, Aris, putuku. Suara yang terdengar seperti gabungan ribuan suara yang tumpang tindih. Suara neneknya, suara leluhurnya, dan suara sesuatu yang jauh lebih tua dan jahat. Fenomena supranatural ini bukanlah hantu yang gentayangan, melainkan entitas tanah itu sendiri yang telah diberi makan darah dan nyawa selama generasi demi kesuburan dan kekuasaan. Aris mundur terhuyung-huyung, menabrak meja kerja tua di sudut ruangan, menjatuhkan sebuah buku catatan kulit yang terbuka dan menampilkan tulisan tangan neneknya yang rapi namun gila. Halaman yang terbuka berisi instruksi ritual, cara memberi makan sang penjaga agar panen melimpah dan umur panjang, dan baris terakhir berbunyi, "Ketika aku tiada, darahku harus kembali. Pewaris akan datang saat lumbung memanggil." Ia bukan sekadar cucu yang beruntung mendapatkan tanah. Ia adalah bagian terakhir dari siklus mengerikan yang telah dirancang jauh sebelum ia lahir. Lampu senter Aris berkedip-kedip lalu mati total, meninggalkan dia dalam kegelapan absolut bersama entitas di dalam lubang yang mulai naik. Suara kretek-kretek tulang yang patah dan disusun ulang terdengar mendekat, disertai dengan hembusan napas dingin yang menyentuh tengkuknya. Dalam kepanikan buta, Aris meraba-raba saku celananya mencari korek api. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa, tangannya gemetar hebat saat mencoba menyalakannya. Ketika api kecil dari korek menyala, ia melihat wajah itu tepat di depannya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya sendiri. Wajah neneknya, namun terdistorsi dan terbuat dari tanah liat basah dan akar pohon. Matanya kosong, namun penuh dengan kelaparan abadi. Sosok itu tidak menyerang, melainkan tersenyum, sebuah senyuman yang merobek wajah tanahnya dan berbisik, "Selamat pulang, Le, kami sudah lapar." Aris berteriak, sebuah teriakan primal yang merobek tenggorokannya, namun tidak ada suara yang keluar, seolah udara di sekitarnya telah disedot habis. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat, seakan-akan akar-akar tanaman telah tumbuh dari lantai dan melilit pergelangan kakinya, menahannya di tempat. Realitas di sekitar Aris mulai melengkung. Dinding lumbung tampak bernapas, foto-foto di dinding mulai menangiskan darah hitam, dan lubang di tengah ruangan itu melebar seolah ingin menelan seluruh bangunan.
Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar fisik dari tempat ini, karena ia sudah terikat secara spiritual dan darah dengan entitas ini sejak ia dilahirkan. Aris jatuh berlutut bukan karena menyerah, tetapi karena kekuatan supranatural yang menekannya hingga ia tidak sanggup berdiri lagi. Di saat-saat terakhir kesadarannya sebelum pingsan karena teror yang berlebihan, ia melihat tangan-tangan pucat muncul dari dalam lubang. Tangan-tangan para korban sebelumnya, yang kini menjadi pelayan abadi sang penjaga. Mereka tidak menariknya masuk untuk membunuhnya, melainkan untuk memeluknya, menyambutnya sebagai tuan baru yang akan melanjutkan ritual terkutuk ini. Malam itu, badai di luar berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan, keheningan dari sebuah kesepakatan yang telah disegel kembali. Pintu lumbung terbanting menutup dengan sendirinya, mengunci Aris di dalam bersama sejarah keluarganya yang kelam, memisahkan dia dari dunia manusia yang normal selamanya. Di dalam perut lumbung, transformasi telah dimulai. Aris yang datang sebagai yatim piatu yang mencari rumah, kini sedang dibentuk ulang menjadi penjaga rahasia yang mengerikan. Aris terbangun di lantai lumbung keesokan paginya. Tubuhnya kaku dan dingin, namun pikirannya terasa anehnya jernih. Seolah-olah kabut ketakutan yang menyelimutinya semalam telah diangkat dan digantikan oleh pemahaman yang dingin dan gelap. Ia tidak mati dan ia tidak dimakan. Sebaliknya ia merasa penuh, dialiri oleh energi asing yang berdenyut di bawah kulitnya, membuatnya merasa kuat sekaligus hampa. Lubang di tengah ruangan itu kini tampak tenang, tanah di sekitarnya rapi kembali seolah tidak pernah ada kekacauan. Namun Aris tahu apa yang bersemayam di sana sedang tidur. Kenyang oleh persetujuan tak terucap yang terjadi saat ia pingsan. Ia melangkah keluar dari lumbung. Sinar matahari pagi terasa menyengat kulitnya yang kini pucat dan ia menyadari bahwa pandangannya terhadap dunia telah berubah. Ia bisa melihat aliran energi pada tanaman, bisa mendengar detak jantung burung di kejauhan, dan bisa merasakan ketakutan penduduk desa yang berada jauh di bawah bukit. Transformasi internal ini mengerikan. Bagian manusiawi dari dirinya, rasa empati, rasa takut, harapan, telah ditekan ke sudut terjauh pikirannya, digantikan oleh insting predator yang dingin dan kalkulatif milik leluhurnya. Ketika ia masuk ke rumah utama dan bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Matanya yang dulu hangat kini memiliki kilatan tajam seperti mata neneknya di foto, dan ada aura otoritas gelap yang memancar darinya. Ia menemukan dirinya tidak lagi merasa jijik dengan buku catatan ritual itu, melainkan mulai mempelajarinya dengan ketertarikan akademis yang obsesif, memahami bahwa tanah nenek ini membutuhkan pemeliharaan khusus. Dinamika antara dia dan lingkungan sekitarnya berubah drastis. Alam tidak lagi memusuhinya. Semak belukar seolah menyibak memberinya jalan, dan hewan-hewan liar menunduk saat ia lewat. Namun, dampak psikologis dari perubahan ini mulai menghancurkan sisa-sisa jiwanya yang lama. Ia sering menangis tanpa sebab di sudut kamar, meratapi hilangnya kepolosannya, menyadari bahwa ia telah menjadi monster yang ia takuti. Ia mencoba untuk pergi, mengemasi tasnya dan berjalan menuju jalan raya. Tetapi setiap kali ia mencapai batas desa, rasa sakit yang luar biasa menyerang kepalanya, dan kakinya secara otomatis berbalik arah kembali ke rumah joglo itu. Ia adalah tahanan di tanahnya sendiri, sipir sekaligus narapidana yang terikat oleh rantai darah yang tak kasat mata. Penduduk desa mulai menyadari perubahan pada Aris. Pak RT yang datang kembali untuk memeriksa keadaannya mundur ketakutan saat melihat tatapan Aris, merasakan aura Nyai Laras yang begitu kuat memancar dari pemuda itu. Sudah jadi, bisik Pak RT kepada warga lainnya. Dan sejak saat itu,
Sesajen mulai muncul di depan pagar rumah Aris setiap pagi. Bunga, kemenyan, ayam cemani, tanda kepatuhan dan ketakutan warga desa terhadap tuan tanah yang baru. Aris menerima persembahan itu bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan kepuasan dingin yang bukan miliknya. Sebuah reaksi otomatis dari entitas yang kini berbagi tubuh dengannya. Hubungan manusiawi terakhir Aris putus ketika ia mencoba menelepon teman lamanya di panti asuhan. Namun tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya suara desisan statis dan bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti artinya. Ia membanting telepon itu hingga hancur, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dunia luar, bahwa ia sekarang adalah makhluk yang berbeda spesies. Kesepian yang ia rasakan dulu di panti asuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan isolasi eksistensial yang ia alami sekarang. Ia adalah dewa kecil di kerajaan yang membusuk. Konflik moral kembali memuncak ketika Aris menyadari bahwa makan entitas itu tidak bisa selamanya ditunda. Buku catatan itu menyebutkan bahwa setiap 1 dekade tanah membutuhkan darah baru agar tidak mengambil nyawa tuannya. Aris berjuang melawan dorongan untuk mencari korban, mengurung diri di dalam kamar mandi, mencakar dinding hingga kukunya berdarah, mencoba melawan kehendak leluhur yang merasuki pikirannya. Aku bukan pembunuh, teriaknya pada pantulan cermin, namun bayangannya di cermin hanya tersenyum sinis dan menjawab, belum. Malam-malam berikutnya diisi dengan bisikan-bisikan yang menjanjikan kekayaan dan kekuasaan. Jika ia menyerah sepenuhnya janji-janji manis yang ditawarkan oleh suara neneknya di dalam kepala, Aris mulai melihat visi masa depan di mana ia menjadi orang paling berpengaruh di daerah itu, ditakuti dan dihormati, asalkan ia mau memberikan makan malam kepada lubang di lumbung. Perlawanan mentalnya perlahan terkikis oleh kelelahan dan manipulasi supernatural yang konstan, membuatnya mulai mempertanyakan apakah moralitas manusia masih berlaku baginya. Ia mulai membersihkan lumbung, merapikan foto-foto di dinding, bahkan mulai menggali lubang baru di samping lubang utama, sebuah tindakan bawah sadar yang menunjukkan penerimaan perlahan atas nasibnya. Ia tidak lagi mendengar suara gesekan yang menakutkan itu sebagai ancaman, melainkan sebagai Nina Bobo yang menenangkannya, suara keluarga yang menunggunya pulang. Rasa jijik terhadap bau anyir di lumbung telah hilang, digantikan oleh persepsi bahwa itu adalah aroma rumah yang sesungguhnya. Dalam satu momen kejelasan yang menyakitkan, Aris menyadari bahwa warisan neneknya bukanlah tanah atau harta, melainkan tanggung jawab untuk menjaga segel ini, untuk menjadi penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia bawah. Jika ia tidak memberi makan, entitas itu akan keluar dan menghancurkan seluruh desa, mungkin lebih luas lagi. Ia adalah bendungan yang menahan banjir darah. Dilema ini menghancurkan hatinya, menjadi monster untuk menyelamatkan orang lain, atau membiarkan monster itu lepas dan tetap menjadi manusia yang mati sia-sia. Aris akhirnya keluar ke teras depan, duduk di kursi goyang tua milik neneknya, memandang matahari terbenam dengan tatapan kosong yang mengerikan. Ia telah berhenti melawan arus. Ia membiarkan kegelapan itu meresap ke dalam sumsum tulangnya, mengubah struktur DNA-nya, menjadikannya pewaris yang sempurna. Ia mengambil sebatang rokok klobot, menyalakannya dan menghembuskan asap ke udara. Sikap tubuhnya kini identik dengan foto neneknya. Malam itu, ketika suara langkah kaki ragu-ragu terdengar mendekati gerbang rumahnya, mungkin seorang pencuri atau pengelana yang tersesat, Aris tidak merasa takut atau kasihan. Ia hanya merasakan lapar. Ia berdiri perlahan, senyum tipis tersungging di bibirnya, dan berjalan menuju lumbung untuk mempersiapkan segalanya.
Konsekuensi dari membuka pintu itu sudah final. Aris yang lama telah mati, dan tuan tanah yang baru telah lahir. Pagi itu desa diselimuti kabut tebal yang tidak wajar, menutupi pemandangan sawah dan rumah-rumah penduduk, menciptakan isolasi visual yang sempurna bagi rumah joglo di atas bukit. Aris berdiri di depan lumbung padi yang kini pintunya terbuka lebar. Tidak ada lagi gembok berkarat yang menghalanginya, karena kini dialah kuncinya. Di tangannya, ia memegang sekop yang masih berlumuran tanah basah, dan di wajahnya terdapat ekspresi ketenangan yang absolut, ketenangan seseorang yang telah menerima takdirnya tanpa syarat. Lubang di tengah lumbung telah tertutup kembali, tanahnya rata dan padat, menyembunyikan rahasia baru yang baru saja ditambahkan ke dalam perut bumi malam sebelumnya. Di dinding kayu, sebuah bingkai foto baru telah digantung, menampilkan foto Aris yang diambilnya sendiri menggunakan kamera tua. Wajahnya datar tanpa emosi, matanya menatap tajam ke depan, bergabung dengan barisan leluhurnya yang menjadi saksi bisu sejarah kelam ini. Ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Ia telah memberi makan tanah itu, dan sebagai gantinya, tanah itu memberinya kedamaian. Tidak ada lagi suara gesekan atau dengkuran dari dalam lumbung. Entitas itu telah tertidur kembali, kenyang dan puas untuk sementara waktu. Aris merasakan hubungan simbiosis yang kuat dengan tempat ini. Ia bisa merasakan nutrisi yang mengalir dari tanah ke akar-akar pohon jati, merasakan denyut kehidupan ulat di dalam tanah, dan merasakan aliran air di bawah permukaan. Ia bukan lagi sekadar penghuni, ia adalah jenius loci, roh penjaga tempat ini dalam wujud manusia, perpanjangan tangan dari kehendak nenek moyangnya. Ia berjalan kembali ke rumah utama, membersihkan diri, dan mengenakan pakaian batik tua yang ia temukan di lemari kakeknya. Pakaian yang pas di badannya seolah-olah memang dijahit untuknya. Ia menyeduh teh melati, duduk di pendopo dan menunggu. Ia tahu bahwa Pak RT dan warga desa lainnya akan datang sebentar lagi, membawa upeti dan permohonan seperti yang mereka lakukan pada neneknya dulu. Siklus kekuasaan dan ketakutan telah dipulihkan, tatanan lama telah kembali tegak. Ketika rombongan warga desa itu datang, mereka tidak berani menatap mata Aris. Mereka menunduk hormat dengan tubuh gemetar, meletakkan keranjang berisi hasil bumi dan amplop berisi uang di kaki tangga. Aris tidak berkata banyak, hanya mengangguk pelan, gestur yang penuh wibawa dan ancaman yang tersirat. Tanah ini aman, katanya dengan suara yang berat dan berwibawa, berbeda jauh dari suara pemuda kota yang datang sebulan lalu. Selama kalian menghormati batas, aku akan menjaga kalian. Itu adalah janji sekaligus peringatan. Aris telah mengambil peran sebagai pelindung desa dengan cara yang mengerikan, menyerap dosa dan kegelapan agar orang lain bisa hidup dalam cahaya yang naif. Ia telah mengorbankan kemanusiaannya demi keteraturan, sebuah beban yang hanya bisa dipikul oleh mereka yang memiliki darah terkutuk. Ia melihat anak-anak kecil bermain di kejauhan, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasakan kerinduan untuk bergabung, melainkan rasa protektif seorang gembala terhadap dombanya. Domba yang suatu hari mungkin harus ia sembelih. Namun, di kedalaman hatinya yang paling tersembunyi ada setitik kesedihan yang abadi, sebuah lubang kecil yang tidak akan pernah bisa ditutup oleh kekuatan gaib manapun. Ia teringat masa-masa di panti asuhan, masa-masa ketika ia tidak punya apa-apa tetapi ia bebas. Sekarang ia memiliki segalanya tetapi ia terpenjara. Ia menyadari bahwa kesepian ini akan berlangsung selamanya, bahwa ia tidak akan pernah bisa memiliki istri atau anak secara normal, karena siapapun yang dekat dengannya akan berada dalam bahaya menjadi santapan lumbung. Aris bangkit dan berjalan mengelilingi tanahnya,
menyentuh batang-batang pohon dengan penuh kasih sayang, berbisik kepada angin yang membawa kabar dari segala penjuru. Ia telah menjadi legenda hidup, mitos baru yang akan diceritakan ibu-ibu desa untuk menakut-nakuti anak mereka agar tidak bermain sampai sore. "Jangan dekat-dekat rumah Juragan Aris," kata mereka nanti, tanpa tahu bahwa Juragan Aris adalah monster yang menangis dalam diam. Matahari mulai meninggi, membiaskan cahaya emas di atas atap joglo yang megah, menyembunyikan bayangan gelap yang bersembunyi di baliknya. Aris menutup pintu lumbung perlahan, tidak menguncinya karena tidak perlu lagi. Tidak ada yang akan berani masuk dan apa yang ada di dalam tidak akan keluar tanpa izinnya. Ia telah berdamai dengan iblisnya secara harfiah dan kiasan. Cerita Aris tidak berakhir dengan kematian atau pelarian, tetapi dengan transformasi total. Ia telah menjadi bagian dari lanskap abadi dan tak terhindarkan seperti gunung dan laut. Ia duduk kembali di kursi goyang, memejamkan mata, mendengarkan detak jantung tanah yang seirama dengan detak jantungnya sendiri. Rahasia di lumbung itu memang tetap terkubur, tetapi kini Aris adalah kuburannya. Dan di tengah ladang sepi itu, di bawah naungan pohon-pohon jati yang angker, ia akhirnya menemukan apa yang ia cari seumur hidupnya. Sebuah tempat di mana ia benar-benar dimiliki, meski harganya adalah jiwanya sendiri.